Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainurul Awaliyah, NIM 2017-03-10075 yang merupakan mahasiswi pendidikan dokter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas Skillab Blok 23 terkait dengan kegawat daruratan dan forensik, di mana kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan monitoring hemodinamik. Monitoring hemodinamik merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan terhadap pasien untuk mengetahui fungsi organ vital pasien saat kita melakukan tindakan, terutama di ruang ICU atau pada saat kita melakukan transportasi medis, yang nantinya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara invasif dengan melakukan intervensi langsung terhadap organ, atau secara non-invasif dengan tidak melakukan intervensi langsung terhadap organ. Beberapa device atau alat-alat yang nantinya digunakan untuk melakukan monitoring hemodinamik yang pertama adalah stetoskop. Nah, stetoskop ini nanti digunakan untuk menilai beberapa fungsi organ vital pada pasien. Selanjutnya ada bedside monitor. Nah, bedside monitor ini merupakan suatu alat yang memang kerap kali terlihat berada di samping ranjang pasien, terutama di ruangan-ruangan ICU. Di sini memuat beberapa informasi atau data-data penting terkait dengan hasil pemantauan monitoring hemodinamik. Yang pertama, adanya data terkait EKG. Jadi EKG ini merupakan suatu kondisi kelistrikan jantung yang terpantau. Kemudian ada blood pressure atau tekanan darah, baik itu sistol maupun diastol. Kemudian ada saturasi oksigen, di mana nanti juga digunakan alat yang bernama pulse oximetry untuk mengatur atau untuk mengukur kandungan O2 yang terdapat di dalam darah. Selanjutnya ada MAP atau mid arterial pressure, yang ini didapatkan dari 2 kali diastol ditambah 1 sistol dibagi 3 yang merupakan dari hasil tekanan darah tadi. Kemudian ada juga di sini data terkait dengan temperatur atau suhunya. Nah, selanjutnya selain dari bedside monitor ini terdapat juga pulse oximetry yang telah tadi saya bilang. Pulse oximetry ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai kandungan oksigen yang terdapat di dalam darah. Nah, nanti dengan cara dijepitkan kepada jari-jari pasien, kemudian nanti dia akan terhubung ke dalam bedside monitor. Nah, ini bisa digunakan untuk menilai kandungan oksigen di dalam darah karena terdapat infrared di dalam pinjerketnya. Nah, ini nantinya juga didapatkan hasil yang normal itu adalah sekitar 95 sampai dengan 100 untuk kandungan dari oksigen di dalam darah. Nah, selanjutnya terdapat syringe pump. Syringe pump ini digunakan untuk memberikan beberapa cairan-cairan pekat atau obat-obatan melalui intravena yang nantinya diberikan secara periodik atau secara terus-menerus atau berkala. Nah, selanjutnya ada yang namanya syringe infuse. Nah, syringe infuse ini diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan cairan pasien yang nantinya akan diberikan dengan menyesuaikan tetesan per menit. Nah, selanjutnya juga terdapat ventilator. Ya, seperti ini. Jadi ventilator ini merupakan suatu alat yang merupakan alat bantu pernapasan. Jadi ventilator ini merupakan suatu alat bantu pernapasan yang diberikan kepada pasien-pasien yang memang membutuhkan bantuan pernapasan untuk menjaga stabilitas aliran pernapasan dan juga kondisinya. Nah, selain itu, ketika kita melakukan beberapa tindakan-tindakan atau melakukan transportasi medis, kemungkinan ada beberapa kondisi-kondisi yang memang tidak diharapkan. Maka dari itu, kita perlu menyiapkan beberapa obat-obatan yang nantinya dapat membantu. Yang pertama, bisa kita menyiapkan vasokonstriktor atau kita bisa menyiapkan analgesik berbasis opioid atau juga kita bisa menyiapkan morfin. Nah, selanjutnya saya akan menginterpretasikan kasus 2 terkait dengan tugas Skillab saya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit simulasi bagaimana kondisi pasien ketika sedang melakukan monitoring hemodinamik. Nah, yang pertama di sini ada pasien. Yang pertama kita akan memasangkan pulse oximetry yang nantinya akan dipasangkan ke jari seperti ini. Kemudian juga di sini terdapat tensimeter yang nantinya akan memberikan data terkait dengan tekanan darah. Kemudian ada termometer juga yang akan memberikan data terkait dengan suhu. Kemudian di sini ada juga EKG yang nantinya akan dipasangkan sesuai titik-titik yang telah ditentukan, yang nantinya akan memberikan hasil gambaran terkait EKG di bedside monitor. Kemudian selanjutnya di sini juga ada syringe infuse yang akan memberikan cairan kepada pasien. Kemudian ada syringe pump yang nantinya akan memberikan cairan atau obat-obatan kepada pasien. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan interpretasi hasil dari kasus 2 yang saya peroleh. Jadi yang pertama di sini terlihat bahwa EKG-nya sangat bradikardi sekali. EKG-nya sangat bradikardi, kemudian di sini pun EKG-nya tidak terbaca. Kemudian yang kedua, untuk saturasi oksigennya di sini tidak terbaca. Kemudian untuk respiratory rate-nya di sini terlihat ada 16, kemudian 14 dan 12. Di sini terlihat adanya penurunan. Kemudian untuk tekanan darahnya pun tidak terbaca dan temperaturnya pun tidak terbaca. Nah, ada beberapa kemungkinan kondisi-kondisi terkait hal ini. Yang pertama yang mempengaruhi itu bisa terjadi karena kemungkinan
alat yang dipasang itu kurang adekuat atau tidak tepat. Kemungkinan juga bisa memang karena memang kondisi pasien benar-benar seperti ini. Nah, beberapa penanganan yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan kondisi PEA atau pulseless electrical activity ini adalah yang pertama dengan mengevaluasi kembali apakah alat-alat ini sudah terpasang dengan sempurna atau belum, kemudian dengan melakukan high quality CPR 30/2, atau bisa juga dengan dilakukan injeksi adrenalin. Mungkin seperti itu interpretasi dari kasus 2 ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.